Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi darni amin ya rabbal alamin ya mujibas salihin. Faslun fi jiti wal mu'allafah ila aqal. Waqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka, nafsuka adapun dirimu, badanmu itu matiyatuka kendaraanmu, maka farfuk, maka kasihanilah olehmu biha dengan nafsu dirimu. Ya, jasad kita ini adalah merupakan mati ya, kendaraan kita untuk menuju Allah. Maka kasihani dalam artian dirawat, dijaga dengan sebaik-baiknya, ya, jangan berlebihan di dalam melakukan segala sesuatu. Dan khairul umur awsat, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah. Wala budda, dan juga wajib hukumnya ditalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, minal himmati, dari cita-cita al-aliyati yang luhur, cita-cita keinginan yang tinggi, ya, harus bil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Anda di dalam menuntut ilmu harus mempunyai cita-cita yang digantungkan cita-cita Anda setinggi langit. Kenapa? Fa'innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu yatiru, akan terbang, bihimmatihi, dengan cita-citanya, marfu, dengan keinginannya, marfu, dia akan terbang dengan cita-citanya. Katairi, seperti halnya burung, yatiru, yang terbang, atau tair di janahaihi, dengan dua sayap yang toib. Allah berkata Syekh Abu Tayyib, ala qadri ahli azmi, atas seukuran orang-orang yang memiliki tujuan yang kuat, azm, keinginan yang kuat. Ala qadri ahli azmi, atas seukuran orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Takti, akan datang apa al-azaimu, perkara-perkara yang dituju, il maqasid, seukuran azmnya dia, kemauannya dia, maka tujuan yang dia capai akan datang. Batakti, dan datang ala qadril karimi, atas seukuran orang yang mulia, apa al-makarimu, kemuliaan. Begitu juga seukuran Anda memuliakan orang lain, Anda akan mendapatkan kemuliaan. Ya, ta'zimu, dan dianggap agung, ay tasyiru azimatun. Ta'zumun, dianggap agung, fi ainis shogiri, di dalam pandangan orang yang kecil. Dainil da, ini himmah, orang yang himmahnya himmahnya, cita-citanya nggak ada, orang yang nggak punya kemauan. Dianggap besar, fi ainis shogir, di mata orang yang tidak memiliki kemauan. Apa sigaruha, kecil-kecilnya, paling kecilnya makarim, hal yang kecil di dalam kemuliaan dianggap besar bagi orang yang tidak memiliki keinginan yang kuat. Satu hal yang dianggap kecil, tetapi di mata mereka yang tidak mempunyai kemauan dianggap besar. Seperti dunia, itu dunia di mata orang-orang yang punya kemauan yang tinggi dalam menuju Allah,
hal yang kecil, tapi di mata mereka dunia ini adalah satu yang besar. Wa tasghiru, dan dianggap kecil fi ainil adhimi, di dalam pandangan orang-orang yang agung, ay jalilul himmah, yang cita-citanya tinggi. Apa al-adhaimu, perkara yang agung, perkara yang besar, ya, di mata orang-orang yang memiliki kemauan yang tinggi, himmah aliyah, kecil bagi mereka, ya, kecil bagi mereka. Sesuatu yang di pandangan orang-orang kecil, budi banget, tapi menurut mereka orang-orang yang punya kemauan yang kuat itu, ya, satu hal yang satu hal yang kecil. Yang intinya berangkat dari cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, apapun, ya, yang ingin kita raih. Kalau kita punya kemauan yang kuat, pasti akan kita dapat dan mudah kita peroleh. Akan terasa ringan, akan terasa mudah kalau kita punya himmah aliyah, ya, himmah aliyah yang penting. Ya Allah ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Waraqsu, dan adapun pokok yang inti, aywahalu anna raqsa bitahsilil ilmi, bitahsil asyai, di dalam menghasilkan sesuatu, di dalam mendapatkan sesuatu yang pokok itu al-jiddu, kesungguhan, harus ada jid, wal himmati, dan kemauan yang kuat. Kesimpulannya, ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka Anda harus memiliki al-jid wal himmah. Apa jid? Kemauan yang kuat, wal himmah, dan cita-cita yang tinggi. Berarti harus betul-betul bersusah payah berusaha untuk meraihnya, ya. Tidak mungkin hal yang agung di mata Allah Anda raih dengan tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya mujahadah, tidak mungkin. Maka paman, maka ada siapa orang itu, kanat ada apa himmatuhu, cita-citanya, man tuhibbu kutubi Muhammad bin al-Hasan, menghafal dari kitab-kitab Muhammad bin Hasan, wa huwa al-imam ar-rabbani na'imatil Hanafiyah, dari imam-imam bermadzhab Hanafi. Karena masyhuran bi kasratil kutub, karena beliau ini orang yang masyhur, banyak kitabnya. Kalau Anda punya cita-cita ingin menghafal kitab-kitab beliau, waqtarana, dan membarengi bidzalika dengan himmah Anda, waqtarana, dan berbarengan bihimmah bidzalika dengan cita-cita Anda, apa al-jiddu, kesungguhan, wal muwadhabatu, dan menetapi, ya, kalau memang itu Anda laksanakan dengan sebenar-benarnya dan Anda selalu serius, konsisten, al-dhahiru, maka ada pun yang zahir itu anda sesungguhnya man itu ya baru bisa menghafalkan siapa man aksaroma, pada kebanyakan kutub, atau nisbah, atau hanya separuhnya saja. Kalau memang bersungguh-sungguh Anda ingin mempelajari kitab dari ulama Syafi'iyah, misalkan saya ingin belajar memahami kitab-kitab daripada ulama Syafi'iyah, dari mulai kitab kecilnya Sabina, misalkan Batul Qoribnya, Batul Qoribnya saya ngapalin, dan himmahmu, ya, cita-cita tadi itu dibarengi dengan jidwal muat, cita-cita pengen ngapalin ini, ngapalin ini, ngapalin ini, alfiah, ngapalin ini, ngapalin ini, cita-cita tinggi dibarengi dengan jidwal muadobah, pasti Anda akan berhasil. Nah, ada keinginan yang kuat didorong dengan kesungguhan dan konsisten, muadobahnya itu konsisten. Jadi harus, ya, harus gerak semuanya, ya, harus gerak. Jangan kepengen doang tapi nggak ada kemauan, tapi nggak ada dorongan, nggak ada konsistennya, ya. Cuma jadi harus benar-benar butuh
semua instrumen yang ada di kita ini kita gerakkan semua. Ya. Fa amma idza kana, maka adapun ketika adanya, fa amma idza kana, maka adapun ketika adanya itulah bagaimana himmatun, cita-cita aliyatun yang tinggi, yang luhur. Tapi walam yakun, dan tidak ada itulah bagaimana jiddun, ya, kesungguhan. Ada cita-cita tinggi, kemauan kuat, pengen jadi ini, pengen apa ini, tapi nggak ada jidnya, nggak ada keseriusan, kesungguhan di dalam meraihnya. Al-kana, atau adanya itulah bagaimana jiddun, kesungguhan, ya benar-benar bersungguh-sungguh, tapi walam yakun, dan tidak ada itulah bagaimana himmatun aliyatun, cita-cita yang tinggi, keinginan yang luhur. Jawabnya la yahsul, maka tidak akan berhasil lahu bagaimana apa illa ilmun qalilun, kecuali hanya ilmu yang sedikit. Oh, ya, punya cita-cita tapi nggak punya kemauan yang kuat, nggak punya jid, nggak punya dorongan, nggak punya semangat di dalam meraihnya, ya nggak berhasil, ya paling dapatnya sedikit. Atau dia punya ya jid yang begitu luar biasa, ya kesungguhan yang begitu luar biasa dalam menuntut ilmu, tapi tidak ada himmatun aliyatun. Nah, apa? Mau kemana Anda? Ya, mau kemana? Harus ada cita-cita, keinginan yang kuat. Nah, ini harus dibareng, ya. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi. An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq, di dalam kitab Makarimil Akhlaq. Dzakara anna Dzulqarnain, bahwa sesungguhnya Raja Dzulqarnain seorang raja. Anna Dzulqarnain, sesungguhnya Raja Dzulqarnain itu lama arada, ketika menghendaki, siapa Dzulqarnain, ya, menghendaki ayyusafira, untuk bepergian, ya, liyastauli, agar bisa menguasai, ya, Dzulqarnain al-masyriqi, atas wilayah masyriq, wal maghribi, dan di wilayah maghrib. Pengen invasi, ya, menjajah wilayah-wilayah yang ada di masyriq dan yang ada di maghrib, ya, ingin memperluas kekuasaannya, ya, pergi ingin menguasai. Syawarah, maka bermusyawarahlah Dzulqarnain al-hukama, pada orang ulama al-hikmah, musyawarah dulu. Waqala, dan berkata siapa Dzulqarnain, Dzulqarnain, kaifa usawiru li hadzal qadri minal mulki, kaifa, halnya seperti apa, bagaimana usafiru, aku bepergian, li hadzal qadri, karena tujuan ini, minal mulki, dari kerajaan, cuma pengen memperluas wilayah, ya, lihadal qadri, karena hanya dengan tujuan ukuran ini, seukuran ini, minal mulki, dari kerajaan. Wa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu qalilatun, yang sedikit, faniyatun, yang akan sirna. Wa mulkud dunya, dan adapun kerajaan dunia itu haqirun, yang hina. Falaisa, maka tidak ada bahada safarku ini alal masyriq, menuju masyriq, wal maghrib, dan maghrib, itu min uluwil himmah, dari paling tinggi-tingginya keinginan, cita-cita, ya, kata beliau dari Dzulqarnain, ya, saya pengen berangkat ke masyriq dan maghrib dengan menguasai wilayah sana. Tapi tujuan ini tujuan yang hakirun, ya, himmah, tujuan yang bukan yang hina, karena dunia dan seisinya ada sesuatu yang hina. Maka berkata faqala, berkata siapa al-hukama'u, safir, bepergianlah engkau, pergilah engkau, lihat sulah, agar menghasilkan atau mendapatkan, agar hasil laka bagimu, ya,
mulkud dunya wal akhirah, kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Bil jihadi li'i'la'i kalimatillah. Berangkatnya bukan hanya tujuan invasi memperluas wilayah, tetapi berangkat al-jihad li'i'la'i kalimat. Baru tujuan tersebut adalah tujuan yang himmah, yang aliyah, yang betul-betul jadi tinggi. Berkatalah Dzulqarnain, maka berkata Dzulqarnain, adapun safar ini itu hasanun, safar yang baik. Jadi mau pergi aja berperang, ya, apa tujuan Anda, apa keinginan Anda, maka harus Anda tanamkan keinginan yang luhur, ya, cita-cita yang luhur. Qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, cinta Allah, ma'aliyal umuri, pada paling tinggi-tingginya perkara, paling luhur-luhurnya perkara. Wa yakrahu, dan benci Allah, sabsafaha, pada hina-hinanya perkara. Allah itu senang dengan hal yang luhur. Wakila, dan dikatakan fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fala ta'jal, maka janganlah tergesa-gesa engkau bi amrika, dengan perkaramu atau urusanmu. Ai wala taj'al bi amrika alladzi tadlubu khusyuhu. Wastadimhu, dan istiqamahkanlah olehmu pada amruk, langgengkanlah olehmu pada amruk, ya, konsistenlah kamu pada perkara tersebut, usah buru-buru, yang penting istiqamah, konsisten. Fama sholla, karena tidaklah bengkok, tidak bisa membengkokkan siapa kamu mustadimin, semisal orang yang tegak asoka, pada tokatmu, ya. Orang-orang tidak akan bisa membengkokkan niat kita, ya, kalau kita orang yang adil istiqomah. Qala, berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kepada Abi Yusuf, muridnya nih, kunta, adanya engkau itu balidan, orang yang dedel, ahmak. Abu Yusuf ini orangnya goblok, ya, bodoh, tapi rajatka, bisa mengeluarkan kepadamu, ya, apa al-muwadhabatu, menetapi fidarsi, di dalam belajar, anil baladah, dari sifat bodoh. Ternyata sifat bodoh tersebut hilang, enggak keluar dari kebodohan disebabkan muwadhabah fidar. Abu Yusuf orangnya enggak cerdas, ya, orangnya enggak cerdas. Kata Abu Hanifah,